Halo Sobat Kimia, salam chemistry bersama saya Tatas Broto Sudarmo. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi yang sangat penting, yaitu tentang spektroskopi inframerah, ya, spektroskopi inframerah. Nah, kita akan membahas tentang beberapa hal, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang fenomena sendiri ketika molekul itu terkena gelombang inframerah, ya, terkena sinar inframerah. Kemudian dari situ kita akan mempelajari tentang setup daripada spektrofotometernya, kemudian keuntungan-keuntungan apa berbeda setup, ya, kemudian terkait dengan sampel, ya, ada beberapa jenis persiapan sampel yang mungkin bermanfaat untuk rekan-rekan. Kemudian nanti kita akan membahas yang bagian yang penting, yaitu terkait dengan membaca, ya, cara membaca spektrum daripada IR sendiri. Kemudian bagaimana menginterpretasinya secara secara sistematis, dan kita akan melihat beberapa contoh yang sederhana begitu. Sebagai biasa, mari kita akan mengikuti belajar bersama kita, dan kalian bisa menyiapkan kopi atau tea, ya, atau coklat hangat untuk kita bersama-sama belajar, ya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan ke rekan-rekan sekalian, yaitu terkait dengan ini, ya, terkait mengingatkan sekali lagi terkait dengan relasi antara frekuensi, panjang gelombang, bilangan gelombang, dan juga energi gitu di daerah radiasi inframerah. Sebenarnya ini sudah saya terangkan di pembahasan terkait dengan spektroskopi UV tampak, ya, spektroskopi absorpsi UV tampak. Tetapi ada baiknya sedikit mengingatkan saja. Di sana ada rumus tentang hubungan antara frekuensi dan juga ada lambda, yaitu panjang gelombang. Kemudian ada energi foton di sana. Kemudian ini ada bilangan konstanta Avogadro. Ini biasanya ini ditulis di dalam L, ya, tetapi banyak dari kita yang menuliskannya itu bukan N tetapi NA, ya, Avogadro number gitu. Nah, kita melihat bahwa di daerah inframerah, ya, di daerah inframerah ketika molekul itu terkena radiasi inframerah, yang terjadi apa? Dia molekulnya mulai bergerak nih, gitu ya, bervibrasi istilahnya. Ada beberapa jenis gerakan kalau kita lihat di sini, mulai dari peregangan dan juga gerakan bending atau tikungan, gitu ya. Jadi ada dua yang utama, ini ya saya tulis A, gitu ya. Kemudian ini B. Nah, di peregangan sendiri, peregangan itu adalah seperti diilustrasikan pada gambar di sini, ya. Kita lihat ada suatu getaran atau osilasi sepanjang garis ikatan. Kalau kita lihat ada dua jenis peregangan, yaitu simetris dan asimetris, ya. Simetris kita lihat di sini dia kalau kita lihat peregangannya tipenya seperti itu, atau dia, ya, semacam ini. Nah, tipe yang kedua itu adalah bending atau tikungan atau tekuan, ya. Nah,
osilasi getaran ini ya, itu tidak sepanjang garis ikatan. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, itu kita bisa menggambarkan semacam ini ya, ya pergerakannya. Misalnya jenisnya adalah jenis guntingan ya, seperti guntingan. Kemudian jenisnya misalnya contohnya rocking. Rocking ini bisa dilihat di sini, dia bergoyang begitu ya, bergoyang. Nah, guntingan dan goyangan ini itu masuk di dalam jenis tikungan bending in plane position ya, in plane. Nah, sedangkan kalau yang out of plane gitu ya, itu misalnya terjadi suatu putaran atau kibasan ya, contohnya semacam ini kan out of plane ya, ini ada sumbu ikatannya, kemudian kita lihat di sini dia begini gitu ya. Jadi ada dua jenis biasanya, itu putaran dan kibasan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat ya, tadi itu kan ada berbagai jenis gerakan ya. Nah, saat kita lihat gerakan ini itu bisa kita jelaskan atau kita bisa coba mengerti atau imajinasikan seperti per begitu ya, seperti kalau kita lihat ikatan gerakan daripada ikatan-ikatan di dalam atom di dalam molekulnya ketika berosilasi itu seperti gerakan yang kita lihat di sini gitu ya. Nah, osilasi ini itu menimbulkan medan gitu ya, medan elektromagnetik yang bervariasi tergantung daripada jenis ikatannya begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita kita perhatikan bahwa getaran ini itu menimbulkan suatu medan elektromagnetik, oleh sebab itu ya ada suatu gelombang ya, maka ini ada suatu besaran energi gitu ya, dia memiliki suatu besaran energi begitu. Nah, kalau kita lukiskan di dalam energi potensial semacam ini gitu ya, mungkin rekan-rekan bisa menengok kembali di di spektroskopi UV tampak, di mana di sana saya menerangkan terkait dengan energi potensial, yaitu terkait dengan transisi elektronik. Nah, di sana itu saya menerangkan ada transisi elektronik gitu ya. Nah, transisi elektronik, atau waktu itu saya menggambarkannya tidak dengan cara begini, tetapi dengan cara semacam ini begitu ya. Di sini saya tuliskan waktu itu adalah ground state, kemudian ada excited state gitu ya. Kemudian di dalamnya itu di sini itu ada kayak level-level energi gitu. Nah, level-level energi di sini itu adalah ada level energi vibrasi, ada di bawahnya vibrasi ada rotasi gitu ya. Nah, tapi yang kita lihat di sini ini adalah level vibrasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ini lebih tepatnya adalah level vibrasi ya, bukan suatu transisi begitu ya. Tapi ya ada yang mengatakan sebagai transisi vibrasi atau transisi rotasi yang di dalam daripada transisi vibrasi. Tapi kita umumnya adalah menggunakan vibrational level begitu ya, level. Nah, itu diekspresikan biasanya dengan ini dengan V1, V0, V1, V2, V3, dan ini adalah energinya ya. Kalau kita tengok lagi di pembahasan yang sebelumnya yang di UV tampak itu, ini adalah transisi, ini adalah di keadaan ground state atau keadaan dasar, dalam kurung ground state begitu. Nah, kalau kita lihat secara mekanisme begitu ya, mekanisme bagaimana
fotometer bekerja dan bagaimana kita bisa mendapatkan data, ya. Maka kalau kita perhatikan, kita punya suatu sumber cahaya, sumber cahaya yaitu cahaya sinar IR, ya. Itu mengenai molekul, ya. Kemudian molekul itu bergetar, dia akan juga berosilasi, menimbulkan gelombang yang berosilasi elektromagnetik dari ikatan-ikatannya, ya, dia bervibrasi. Kemudian yang kita dapatkan di sini adalah kombinasi, ya, pasangan, baik itu kita mendapatkan hasil daripada gelombang daripada yang sinar IR dan juga gelombang yang dihasilkan oleh vibrasi daripada molekul. Oleh sebab itu biasanya kita perlu nanti akhirnya menggunakan metode-metode optis untuk memisahkan dan sehingga kita bisa mendapatkan, ya, data yang berupa gelombang itu tadi, berupa vibrasi daripada frekuensi vibrasi daripada molekulnya sendiri, gitu ya, ikatan-ikatan molekulnya sendiri, gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara teori, vibrasi molekuler itu biasanya bisa didekati, ya, dengan model osilator harmonik yang ditunjukkan seperti di sini. Kita punya di sini ada pegas, ya, atau di sini kita lihat ini adalah beban, ya, yang memiliki massa m, ya. Kemudian ketika pairnya bergoyang, ya, bergoyang naik turun, itu ada perpindahan pegas atau displacement dan juga ada suatu konstantanya sendiri, gitu ya, sehingga kita bisa dekati bahwa energi ini, ya, energi getarannya ini dapat diekspresikan dengan rumusan yang nampak di slide begitu. Nah, kalau kita lihat frekuensinya sendiri, itu kita bisa dapatkan frekuensi itu terkait dengan proporsional, ya, terkait dengan besaran yang ada di sini, gitu ya, besaran yang ada di sini, di mana yang bagian K di sini adalah gaya, konstanta gaya yang menunjukkan pada suatu kekakuan ikatan, pada ikatannya sendiri, gitu ya. Jadi ada ikatan ganda, ada ikatan rangkap, ya, single bond, double bond, triple bond, itu pun akan memiliki suatu konstanta yang berbeda, begitu ya istilahnya, ya. Dan juga misalnya atom C dengan C, C dengan H, ya, O dengan H, C dengan O, rangkap 2 misalnya. Nah, itu semuanya berbeda kalau kita lihat ada K-nya ini, ya. Nah, kalau kita di sini dituliskan sebagai contoh, itu di sini konstanta K daripada suatu ikatan tunggal itu kurang lebih, ya, average-nya sekitar ini 5 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Kemudian kalau ikatan ganda atau ikatan rangkap 3, ya, 2 kalinya dan 3 kalinya, gitu ya. Ini generalisasi, ya, generalisasi. Nah, ya, sehingga kalau kita lihat di sini, ya, vibrasinya, frekuensinya itu seturut dengan misalnya frekuensi daripada single bond lebih kecil dibandingkan, kemudian double bond lebih besar, triple bond juga lebih besar. Nah, terkait dengan osilasi, tadi ada osilasi harmonis dan juga ada osilasi anharmonis. Tetapi model daripada osilasi harmonik baik ini pada tingkat yang rendah, kalau kita lihat itu ada di sini, ya, level vibrasi itu ada di bagian yang rendah, ya. Tetapi kalau misalnya model ini model daripada osilasi anharmonis itu pada tingkat energi yang tinggi, tentunya tidak baik, ya, karena kalau kita lihat di sini ada dissociation energy, dan sehingga
ketika atom itu mendekat ya, maka ada gaya tolak ya yang bertambah ya. Kemudian kalau itu terpisah itu juga ada daya mendekati energi disosiasi dan fungsi harmonik meningkat lebih cepat, begitu rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita lihat misalnya dari molekul yang sederhana, di sini ada CH4 ya, maka kita memperhatikan ada berbagai jenis vibrasi yang terbentuk sebagaimana yang sudah dikenalkan di dalam slide yang sebelumnya ya. Jadi ada stretching, ada bending gitu ya. Kemudian ada simetrik dan juga asimetrik gitu. Nah, kalau kita lihat di spektrumnya sendiri, ini adalah contoh spektrum dari CO2 ya, karbon dioksida dari CO2. Nah, kalau kita perhatikan khas daripada spektrum inframerah ya, itu bagian sumbu X ya, itu adalah wave number ya. Ingat pada pertemuan sebelumnya, wave number atau bilangan gelombang ya. Wave number itu adalah cm pangkat min 1. Sumbu X-nya ini ya, sumbu Y-nya sekarang, sumbu Y-nya itu bisa absorbans, tetapi di sini juga, di sini adalah transmitan ya, persen transmitan. Gitu, persen transmitan. Nah, kalau kita perhatikan di sini spektrum ini menunjukkan apa? Jadi spektrum ini informasi yang didapatkan kita adalah, kalau kita lihat di sini adalah tentang frekuensi ya. Frekuensi vibrasi ya. Frekuensi vibrasi ya, ini adalah informasi yang kita dapatkan. Contohnya di sini kita mendapatkan informasi terkait vibrasi bending ya, itu di sekitar 670-an ini ya, bending apa? Ini adalah bending terkait ini ya, yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya yang ini ya, kita dapatkan itu adalah stretching asimetris ya, stretching peregangan asimetris ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat setup optisnya. Ada dua jenis setup yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah setup optika tradisional. Nah, setup tradisional ini itu biasanya setupnya mirip dengan spektrofotometer UV tampak, mirip plug ya, hampir mirip. Kalau kita lihat urutannya kan mirip ya, plug ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada light source, sumber cahaya, kemudian kita lihat ada lensa untuk mengkulminasi, kemudian sumber cahaya yang terdiri dari panjang gelombang sekian sampai sekian, itu akhirnya dipilah, dipecah dengan menggunakan monokromator, bisa berupa prisma maupun bisa berupa grating, kemudian dilewatkan di suatu slit. Ya, slit ini celah sempit yang sangat penting sekali terkait dengan resolusi, ada di sini ya. Kemudian kita punya sampel masuk detektor dan ke komputer begitu. Nah, keuntungan dari optika tradisional itu kita bisa menggunakan sistem double beam ya. Double beam. Ini artinya, saya ingatkan lagi apa? Kalau begitu setelah dari sini ya, setelah dari sini ya, kan kita bisa kasih suatu beam splitter atau cermin ya, kemudian kita arahkan pada yang satu
sampel, yang satu adalah reference, gitu. Nah, ini kita bisa masukkan ke detektor, gitu. Nah, itu adalah keuntungan dari optika tradisional. Tetapi juga ada kelemahan-kelemahan yang lain, nanti kita lihat. Nah, metode yang kedua yaitu dengan menggunakan setup ini, transformasi Fourier. Makanya kita kenal dengan nama istilah FTIR, gitu ya. Fourier Transformation, ya, transform infrared. Nah, setup model semacam ini itu sangat unik. Jadi kita bisa menggunakan source-nya ini bisa, kalau ini bisa macam-macam ya, bisa laser, bisa ya macam-macam ya. Seperti tadi setelah dari monokromator masuk ke slit masuk ya. Tetapi di sini uniknya adalah kita lihat ada beberapa ada beberapa cermin yang ditaruh di sini. Nah, ada beam splitter atau biasanya kita kenal beam splitter itu dikroik ya. Cermin dikroik ya. Beam splitter ini akan memecahkan menjadi dua arah ya. Yang satu ke mirror yang di sini ya. Kemudian dicerminkan, dipantulkan kembali, yang satu masuk ke mirror yang di sini. Nah, mirror yang ini itu ini bergerak. Ya, ini bergerak. Kalau kita lihat ada tandanya di situ. Jadi ada tandanya maju mundur, bisa bergerak ya. Cermin yang di sini. Nah, kemudian setelah masuk, kemudian setelah ini dikombinasikan masuk ke suatu celah. Ini kan ada celah, ini sampel, ini ada sampel ya, kemudian masuk ke analisis. Nah, hasilnya itu kita mendapatkan hasil semacam ini ya, fungsi gelombang interferometer. Nah, ini akan diubah ke spektrum dengan menggunakan suatu rumus tertentu ya, algoritma tertentu, yaitu FFT gitu ya, Fourier transformasi, harus ditransformasi menjadi spektrum. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ada beberapa hal. Namun kalau kita lihat di sini, ini adalah contohnya bagaimana kita mendapatkan. Sebenarnya tadi saya sudah menerangkan. Nah, ini ada keterangan jauh lebih lengkap lagi. Kalau kita lihat di sini, yang bagian pertama itu adalah contohnya adalah ini adalah reference ya, reference. Kita dapatkan signal dari reference yang warnanya biru ini. Kemudian ini adalah reference ya. Nah, ini adalah sampel. Di sampel kita dapatkan data dari sampel. Setelah dapat signal di sini, kemudian diproses menjadi ini. Nah, setelah itu kita akan kombinasikan ya. Setelah kombinasikan dengan cara subtraksi dan sebagainya, akhirnya didapatkan ini spektrum yang kita baca gitu ya, yang kita baca. Nah, ini adalah keuntungannya daripada setup Fourier transformasi tadi ya. Yang pertama yaitu sangat cepat ya, jauh lebih cepat itu dalam ukuran detik dibandingkan dengan ukuran menit gitu ya. Jadi FTIR itu ukurannya detik, sedangkan yang metode tradisional atau konvensional itu ukurannya menit. Kenapa? Karena di FTIR itu pengukurannya seluruh frekuensi langsung didapatkan secara simultan. Jadi kalau kita lihat ke atas, begitu laser ditembakkan thread, kemudian masuk ke interferometer, kita dapatkan ini ya, dapatkan signal ini, langsung kita lihat ya, setelah FFT ya, itu langsung kita dapatkan ini. Jadi langsung sekian frekuensi kita
dapatkan simultan gitu dibandingkan dengan yang metode yang tradisional ya konvensional. Ini kan harus bergerak ya, ini gratingnya harus muter satu-satu gitu ya, untuk apa namanya dieksitasi dengan panjang gelombang yang satu-satu di daerah IR otomatis ya. Nah begitu. Selain itu juga kalau kita lihat secara signal to noise itu jauh lebih bagus ini FTIR gitu ya. Jadi rata-rata daripada signalnya itu sangat tinggi gitu ya. Nah kemudian resolusinya juga tinggi, begitu, resolusinya juga tinggi. Tetapi memang ada kekurangan dibandingkan dengan IR yang normal, yaitu sistemnya adalah single beam. Jadi mau tidak mau ini ya, referensi harus masuk dulu diukur ya. Setelah dapat referensi atau istilahnya background, ini adalah background. Setelah dapat backgroundnya, kita baru masukkan sampel kita. Jadi memang tahapannya begitu, tapi pengukurannya sih cepat gitu ya. Nah terkait dengan resolusi. Nah resolusi ini saya ambilkan contoh dari polyethylene. Nah ada 5 spektra yang diukur dengan resolusi yang berbeda-beda. Ini ada resolusinya adalah 8 wave number, 4 wave number, 2 wave number, 1 wave number, dan 0,5 wave number. Semakin kecil, semakin nilainya semakin kecil, itu berarti resolusinya semakin bagus, semakin detail. Kalau kita lihat bisa mampu untuk memisahkan dua puncak yang di sana. Kalau kita lihat yang merah itu bisa dilihat di sini ya, ini adalah merah. Bagian dari ini kita tidak bisa terresolve ya. Tetapi kalau resolusinya semakin kecil, bagian ini terresolve dengan bagus ya, resolve dengan bagus. Terus kita lihat bagian puncak ini ada shoulder. Jadi ada puncak shoulder atau bahu ya. Nah ini di sini ada puncak, kelihatan gitu ya, kelihatan detailnya itu bisa ketahuan begitu. Nah kalau rekan-rekan mau melihat kualitas daripada spektrum, itu caranya ya diperbesar begini nih gitu ya. Jadi kalau men-scan ini ya, scan normalnya saja misalnya, itu enggak bisa kelihatan gitu ya. Misalnya ini kan gitu. Ini kan enggak kelihatan ya, tetapi begitu di kita zoom, kita bisa melihat mana yang memiliki resolusi yang bagus. Jadi memang dalam pengukuran menggunakan spektrometer selalu biasakan untuk pertama lakukanlah ukuran coba ya. Jadi mencoba-coba ya, coba untuk melihat kebutuhan terkait misalnya resolusi bagus gitu ya. Coba ini lihat terkait dengan optimasi resolusi. Setelah itu, setelah mendapatkan resolusi yang paling bagus, maka yang kedua adalah kita bisa akumulasi pengukuran untuk mendapatkan signal yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau mahasiswa di tempat saya biasanya mereka melakukan praktikum terkait dengan ini, kemudian mengambil sampel, kemudian langsung memasukkan, langsung pencet tombol start, itu aja tidak perlu. Itu istilahnya membuang energi, karena nanti hasilnya pun akan saya kembalikan, tidak digunakan lagi gitu ya. Karena ini harus kalian dapatkan supaya menghasilkan kualitas data yang bagus begitu. Nah, selanjutnya informasi spektrum FTIR itu kegunaannya apa? Jadi kegunaannya apa itu? Kegunaannya begitu melimpah gitu ya. Kalau kita lihat
digunakan sebagai sidik jari kimia gitu ya. Ini sangat penting sekali karena kita bisa mengkarakterisasi terkait dengan gugus fungsi ya. Gugus fungsi ya kan, kenapa ya, karena kan kita bisa dapat frekuensi tadi ya, frekuensi daripada vibrasi ya, ikatan ya toh. Otomatis kalau gugus fungsinya beda kan jenis ikatannya kan di sana kan berbeda gitu ya. Ikatan rangkap 1, ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, rangkap 3, kemudian C dengan O, dan sebagainya gitu ya. Karbonil, alkohol dan sebagainya gitu kita bisa ketahui, sehingga kita bisa apa? Kita bisa karakterisasi, identifikasi, verifikasi senyawa gitu. Sehingga penggunaannya itu bisa macam-macam, mulai dari manufaktur, R&D ya, untuk pengembangan produk daripada industri gitu ya. Itu menggunakan alat ini sangat bagus sekali ya. Pengembangan produk itu terkait dengan produk-produk ini ya, produk-produk tentang apa ya, obat-obatan, produk terkait dengan bahkan istilahnya ini ya, HP kita ini ada banyak produk, misalnya covernya ini kan terdiri dari kita bisa lihat materialnya apa dan sebagainya. Jadi kan ada program studi pengembangan produk ya, sebenarnya itu adalah ya kimia ini gitu ya. Knowledge tentang produk yang bagus itu kita bisa, kalau kalian bisa mengerti tentang kimia itu sangat useful gitu ya. Tidak hanya ini saja, misalnya kalian yang bekerja, rekan-rekan yang bekerja di obat-obatan atau di mana ya, misalnya di penanganan narkoba misalnya, atau penanganan penanganan terhadap orang yang kecanduan. Kemudian selain narkoba kan termasuk istilahnya di dalam sport ya, di dalam olahraga itu ada misalnya para atlet yang menggunakan obat-obatan tertentu begitu ya, itu kita bisa deteksi gitu ya. Kita bisa deteksi menggunakan FTIR ini, dan alatnya pun sangat sederhana. Alatnya sangat sederhana ya. Itu sangat membantu sekali. Dan ini ya, bagian yang berikutnya ini kita bisa menyesuaikan kegunaannya tergantung dari setup optis ya, dan juga teknik begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Ini adalah misalnya kita punya suatu bubuk. Bubuk ini bisa macam-macam ya bubuknya ya. Kita tidak tahu ini bubuknya apa, apakah bubuk gula yang ditumbuk atau narkoba atau sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan FTIR untuk mendeteksi ini gitu ya, untuk mendeteksi ini. Langkahnya sangat cepat sekali ya. Jadi ini ada yang bentuknya semacam portable, sehingga kemudian didapatkan ya kalau sudah punya senyawa standar ya, apalagi punya library daripada senyawa standar ya, database ya, database library. Nah, itu sangat enak sekali karena kita bisa menggunakan pendekatan artificial intelligence ya, untuk mendekati pola spektrum yang ada, kedekatan dengan senyawa-senyawa standar yang kita sudah simpan, sehingga kita bisa tahu misalnya ini bagian yang sangat penting di kepolisian ini contohnya ya, karena kepolisian kan mereka menangani masalah-masalah misalnya tentang narkoba, narkotik dan sebagainya yang kejahatan itu meningkat sangat tajam gitu ya. Nah, jadi senyawa-senyawa baru kan muncul biasanya. Nah, caranya memang harus memiliki ini ya, database, kemudian kombinasi sehingga kita bisa tahu pola spektrumnya, pendekatan semacam itu, dan sekarang menggunakan AI untuk kita bisa mengenal menggunakan FTIR begitu. Nah, contoh yang lain kita bahkan bisa melihat komposisi ya, komposisi. Misalnya di sini contohnya minuman ya, di minuman itu ada air, ini kopi misalnya. Kemudian kalau di sini ada bir, sake, brandy, etanol.
kemudian dilihat di situ spektrumnya, kemudian bahkan bisa diketahui mana yang puncak istilahnya fingerprint atau sidik jari yang terkait dengan alkohol, kemudian langsung diketahui berapa konsentrasi alkoholnya di sana. Begitu. Keren kan ya? Nah, kalau kita lihat itu ada dua macam setup secara untuk mendapatkan data gitu ya. Yang satu adalah menggunakan scanner near infrared. Ya, near infrared ini panjang gelombangnya ini. Oh, bukan panjang gelombang, frekuensinya ya. Ya, wave numbernya ini. Ya, frekuensinya sama aja. Nah, kalau ada juga yang istilahnya middle IR. Nah, near infrared middle IR ini memang menggunakan sumber cahayanya pasti akan beda gitu ya, dan juga detektor yang digunakan juga beda gitu ya. Detektornya ada detektor yang secara khusus, sehingga kalau kalian rekan-rekan ingin membeli peralatan ini, siapa tahu ya bagi rekan-rekan mahasiswa nanti bekerja di bidang-bidang yang penting dan mau membeli, kemudian menyarankan kepada institusi untuk membeli alat ini, harap agar memperhatikan komposisi daripada setiap modul untuk keperluannya apa begitu. Nah, alat ini gitu ya, spektroskopi infrared itu juga bisa digunakan untuk mendeteksi ya biomolekul ya, seperti protein, karbohidrat ya, asam nukleat, lipida. Nah, kalau kita lihat di sini ada daerah-daerahnya itu mana saja, misalnya daerah lipida di sini ya. Kemudian kita lihat daerah-daerah protein ya, daerah asam nukleat, ini daerah lipida. Kemudian asam nukleat ada di sini. Ya, kemudian karbohidrat ya. Ini daerah protein. Begitu rekan-rekan. Jadi memang sangat menarik sekali. Jadi karena kalau kita lihat drugs itu, obat-obatan dan sebagainya, itu kan tidak hanya senyawa kimia, tetapi kan juga bisa merupakan senyawa biomolekul ya, yang protein tertentu dan sebagainya begitu. Nah, kalau kita lihat setupnya itu bisa dilihat di gambar di sini secara lengkap. Nah, ini adalah setup dalam bentuk mikroskop ini ya. Jadi sebenarnya ada dua, bisa merupakan suatu spektrum fotometer yang merupakan hanya mendapatkan informasi terkait ini spektrum saja, tetapi juga bisa digabungkan dengan dengan mikroskop. Nah, kalau digabungkan dengan mikroskop itu bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Nah, tapi di sini yang saya mau kenalkan dengan rekan-rekan itu terkait dengan penyiapan sampel itu ya. Jadi ada berbagai macam jenis penyiapan sampel karena memang secara setupnya beda-beda. Misalnya terkait dengan ini ya, transmittance. Transmittance kalau kita lihat ini menggunakan semacam ini ya. Jadi senyawa sampel kita itu dicampur dengan KBR-nya khusus. Kalian bisa membeli KBR khusus untuk penggunaan IR gitu ya. Bubuknya itu khusus dalam bentuk powder bubuk ya. Nah, setelah dicampur, dipastikan bahwa sampelnya ini memang kalau pakai FTIR itu sampelnya agak banyak ya, perlu agak sedikit banyak gitu ya. Kalau terlalu sedikit itu sinyalnya kurang. Jadi saya tulis dalam tanda kutip gini, banyak lah gitu ya.
jangan terlalu sedikit supaya signalnya bisa terlihat. Nah, setelah kita campur ya, kemudian kita harus press ya, press dengan tekanan tertentu. Setelah di press tekanan tertentu, akhirnya dihasilkan semacam ini, kristal, didapatkan kristal. Nah, rekan-rekan harus mendapatkan kristal yang benar-benar bagus, yang jernih, kemudian tidak ada retak ya, mulus seperti ini gitu ya, seperti ini. Kalau yang lainnya kan ada retak ya, kalau kita lihat retak, dan juga ada yang cloudy, istilahnya buram. Ini kan buram. Ini ada retak dan buram, grumpil ya, begitu. Nah, ini adalah yang pertama. Itu yang pertama. Jadi ini adalah preparasi sampel yang pertama. Preparasi yang sampel yang kedua itu menggunakan ini. Menggunakan namanya adalah ATR. ATR ya. ATR itu menggunakan suatu prisma gitu ya. Nah, ini sampelnya bisa sampel cair. Gitu, bisa cair. Kalau yang tadi itu sampelnya memang sampel bubuk ya, bubuk ya. KPR-nya bubuk dan sampelnya kalau bisa ya dalam bentuk powder gitu ya, padat. Bentuk padat. Kalau ini sampelnya bentuknya cair, bisa cair. Dan kita tinggal teteskan di sini ya, ini sebenarnya adalah ATR-nya gitu, ATR-nya. Kemudian perhatikan, karena sampelnya cair, maka akan ada interaksi dengan pelarut organik atau dengan buffer ya, kalau itu biomolekuler ya, pelarut organik. Nah, rekan-rekan memang tergantung aplikasinya mau apa. Kadang ya, saya sering di lab kami itu sering sekali menggunakan ATR ini, karena misalnya kita bisa melihat secara langsung kalau misalnya terjadi oksidasi pada gugus fungsi tertentu, itu seperti apa gitu ya, oksidasi, karena kan kita kerja dengan karotenoid yang merupakan antioksidan kan ya, begitu. Nah, ini ATR alatnya semacam ini. Nah, di dalamnya itu ada kayak ini ya, semacam prisma, tetapi ini adalah yang biasa, Germanium diamond. Nah, kita sekarang masuk ke spektrumnya. Kalau kita masuk ke spektrum, maka yang perlu kita kenali yaitu yang pertama yaitu terkait dengan ini ya, pelarut-pelarut yang digunakan ya, pelarut organik. Karena pelarut organik ini dia juga menyerap, dan juga kalau terkena inframerah itu dia juga memberikan sinyal gitu. Apalagi dengan ATR tadi. Nah, kalau kita ingin menginterpretasikan spektrum ya, maka biasanya saya sarankan rekan-rekan untuk melihat tabel ini. Ini adalah tabel interpretasi ya, interpretasi. Misalnya kalau kita lihat karbon ya, ini ikatan C dengan H, itu ada beberapa jenis C dengan H ya, misalnya dalam bentuknya adalah alkana, alkena, alkuna gitu ya. Kemudian cincin aromatis. Nah, kalau kita perhatikan ini memang punya rentang frekuensi ya, rentang frekuensinya itu kalau kita lihat selain rentang frekuensi juga intensitasnya, ada yang kuat, ada yang medium dan sebagainya begitu. Nah, ini mohon agar diperhatikan. Nah, kita juga
dalam rangka ini ya, untuk memudahkan itu dibuatkan semacam ini. Jadi ada ada area-area tertentu. Area yang pertama itu dikenal dengan area fingerprint region. Fingerprint itu terkait dengan ikatan tunggal gitu ya, CC, CN dengan CO. Kemudian setelah itu kalau kita lihat sesuai dengan slide yang sebelumnya, kita belajar bahwa pada double bond itu apa yang terjadi, frekuensinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan single bond. Maka kita lihat di sini urutan berikutnya adalah double bond, CO, CN, CC, kemudian triple bond lebih tinggi muncul di sini ya, CC dengan CN. Kemudian setelah itu kita mendapatkan ikatan-ikatan dengan H ya, OH, NH, CH itu ada di bagian di sini gitu. Nah, kalau kita lihat tabel di sini, ini adalah tentang karbonil secara khusus. Ya, ada macam-macam, ada acichloride, aliphatic ester, aldehyde, dan seterusnya begitu. Dan ini adalah daerahnya begitu ya. Begitu. Nah, ini daerah sidik jari. Jadi perlu rekan-rekan perhatikan daerah sidik jari, yaitu batasnya sekitar 1600-an ya, ke bawah. Nah, kemudian ini adalah contohnya, misalnya saya punya alkanes ya, alkanes, maka kalau kita perhatikan kita punya contohnya ini ya. Ini maka ada dua, yaitu C dengan C ya. Kemudian ada C dengan H. Begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini daerahnya yang muncul ya. Ini adalah mengacu pada C dengan C, kemudian ini adalah terkait dengan C dengan H ya, sesuai dengan yang di tabel tadi. Nah, ini misalnya kalau kita punya ada rangkap ya, ada rangkap, maka kita bisa memperhatikan ini muncul di daerah di sini. Ya, kemudian bagian yang CH akan muncul di sini juga. Nah, ini misalnya yang triple bonds muncul di sini. Kemudian bagian ini secara strong gitu ya, intensitasnya sangat tinggi sekali. Itu adalah C dengan AH. Ya, ini adalah fingerprint selalu. Ya, fingerprint. Ini daerah bensin, ya, daerah yang memiliki ring ya, semacam ini. Nah, kemudian ini sebagai contoh berikutnya, kalau kita punya propanal, maka kita kan memiliki beberapa jenis ikatan ya, C dengan H, kemudian C dengan C, kemudian C dengan O double bonds. Maka kalau kita perhatikan, yang pertama kita pasti akan mendapatkan suatu fingerprint. Kemudian kita dapatkan daerah yang memiliki C dengan C dengan O ya, ada di dalam tabel di sini. Kalau kita lihat bagian daripada C dengan O sangat strong ya. Kemudian kita juga punya C dengan H gitu ya, yang muncul di daerah di sini. Nah, ini sama ya, tetapi kalau kita lihat yang membedakan adalah kita punya ini
Yang ini propanal, yang ini berbeda ya. Kalau kita lihat ini juga kita memiliki C dengan H, mirip ya, C dengan H. Kita lihat C dengan H dari sini, C dengan O ya. Kita dapatkan. Kemudian ada fingerprint region yang adalah CC. Ini adalah OH ya. Itu ciri khas dari OH itu semacam ini ya. Jadi dia intensitasnya sangat tinggi dan dia puncaknya lebar begitu ya, lebar itu adalah kekhasan daripada ini. Kemudian kita lihat bagian apa namanya, C dengan O. Ya, kemudian ada bagian apa namanya, daerah yang merupakan ini juga OH, bending ya, bending begitu. Nah, ini kalau kita lihat tadi adalah metanol, ini adalah etanol. Kalau etanol maka kita akan memiliki daerah pada fingerprint yang cukup kuat kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan yang metanol. Sedangkan kita bisa melihat ini adalah khas daripada OH gitu ya. Selain memang OH ada di kisaran ini ya, yang kita lihat di sini muncul begitu. Nah, ini sebagai contoh fenol, kita memiliki adalah parakresol ya, contoh. Kemudian kita bisa lihat di sini OH ya, ini khas daripada OH. Kalian akan bisa melihat itu apa namanya, peaknya sangat lebar dan juga kuat. Kemudian kita juga di sini bisa melihat daripada para gitu ya, substitusi. Kemudian khas daripada aromatis ada di sini, CO stretching. Kita bisa lihat para itu selain di sini muncul juga di bagian di sini. Nah, sekarang kita lihat contoh beta karotin. Beta karotin ini sangat menarik ya. Kalau kita perhatikan ini menggunakan dua sampel. Yang pertama standar. Kira-kira kalau sampel standar ini kemungkinannya adalah ini powder juga. Tetapi biasanya kalau sampel standar itu powder itu di dalamnya ada absorben. Dalam arti ada absorben sehingga apa namanya, supaya tetap kering, dijaga dengan baik. Kalau saya lihat di sini dijaga dengan baik, kita lihat bagian di sini ya, peak di sini ini cukup baik ya. Tetapi kalau yang ekstrak ya, kita lihat ini apa namanya, hygroskopis ya, dia kemungkinan adalah apa namanya, OH yang ada di pada apa namanya, yang terserap begitu ya. Atau mungkin saya tidak tahu ya, mungkin di bubuk ini ya, bubuknya sendiri. Kalau KPR-nya sendiri mestinya disimpan di dalam kondisi yang kering begitu ya. Kalau kita lihat kan standarnya aja bagus begitu ya. Jadi ini KPR-nya sudah tidak ada permasalahan. Yang masalah adalah sampel ini ya, ekstrak dia masih mengandung air tinggi begitu. Karena kalau kita lihat ya, struktur dari beta karotin, dia tidak punya ikatan OH di sana, hanya apa, CC ya, C dengan H yang muncul di sana. Kemudian C rangkap ya, begitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk melihat kalau misalnya beta karotin itu kita enkapsulasi. Enkapsulasi itu kita punya beta karotin ya, molekul beta karotin, misalnya ini adalah beta karotin. Nah, kita mau masukkan di dalam suatu apa namanya, matriks. Kita masukkan di dalamnya, ini adalah proses enkapsulasi.
proses enkapsulasi itu biasanya digunakan untuk apa ya? Agar senyawa beta karotin ini lebih stabil secara termal misalnya ya, lebih awet, atau selain itu kalau misalnya digunakan di dalam biomedicine, beberapa senyawa-senyawa obat dienkapsulasi itu supaya bisa mentarget target daerah tertentu ya dengan teknik yang khusus. Nah, kalau kita perhatikan ini kita bisa melihat perubahan yang terjadi yang merupakan suatu indikasi di mana enkapsulasi itu berhasil gitu ya. Artinya kita bisa melihat bahwa beta karotinnya terenkapsulasi. Jadi keberhasilan ini kita bisa lihat ya, misalnya A-nya ini menggunakan karotinoid yang standar kalau tidak salah ya. Kemudian kita lihat bagian di sini ya, walaupun enkapsulasinya kelihatan ini tinggi, tetapi spektrumnya kita lihat kemiripan ya. Ya, di sini ada penurunan di daerah di sini yang menunjukkan terkait dengan enkapsulasi, teknik enkapsulasinya. Ya, ini juga kalau kita lihat begitu. Nah, ini secara summary, secara menyimpulkan dari pembahasan kita untuk kita bisa menginterpretasikan spektrum daripada IR, maka paling tidak rekan-rekan untuk mahasiswa bisa menghafal di bagian-bagian tertentu, tetapi memang saya sarankan tidak perlu menghafal semuanya. Misalnya perlu merekognisi beberapa bagian, misalnya bagian di mana OH-nya, kemudian kalau ada JJ double bond itu munculnya kira-kira di mana, strong atau weak atau medium intensitasnya begitu. Karena zaman sekarang itu sudah ada computational ya, walaupun sudah ada computational artificial intelligence yang kita bisa dapatkan algoritma itu dari software daripada spektrofotometer, namun paling tidak sebagai kimiawan rekan-rekan paling tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya gitu ya. Jadi jangan sampai merely terlalu banyak pada hasil komputer begitu. Paling tidak itu sangat bagus sekali supaya mentraining diri kita untuk bisa mengenal perbedaan-perbedaan di dalam profil spektrum IR yang ada. Baik rekan-rekan, sampai demikian pembelajaran kita, dan saya harap pelajaran ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan salam chemistry.